Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid tidak diragukan lagi. Kewaliannya telah mencapai tingkatan kutub, yakni pemimpin dan pemuka bagi para aulia di masanya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf pernah berkata bahwa Habib Soleh adalah orang yang doanya selalu terkabul dan orang yang sangat dicintai dan disegani. Dari banyak referensi tentang karamah beliau, di sini kami mengambil kisahnya dari manaqib Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yang ditulis oleh Sohibul Fadilah Sayyidi Al-Habib Muhammad Rafiq Al-Kaf. Dalam manaqib tersebut dikisahkan beberapa karamah dan perjalanan dakwah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Soleh lahir di Korbah Bakarman, Wadi Ahmad, sebuah desa di Hadramaut, Yaman, pada tahun 1313 Hijriah. Ayah beliau adalah Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid, ulama yang sangat dihormati. Ibundanya seorang wanita solehah yang bernama Aisyah, dari keluarga Al-Abud Ba'umar, dari Masyayikh Al-Amudi. Beliau mempelajari Al-Quran dari seorang guru bernama Syekh Sa'id Bamudij di Wadi Ahmad. Sedangkan ilmu fikih dan tasawuf beliau pelajari dari ayahnya Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Pada usia 26 tahun, bertepatan tahun 1921 Masehi, Habib Soleh meninggalkan Hadramaut dan hijrah ke Indonesia ditemani Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Asy-Syakiri. Setibanya di Indonesia, beliau singgah di Jakarta beberapa hari. Mendengar kedatangan Habib Soleh, sepupu beliau Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid meminta Habib Soleh untuk tinggal sementara di kediamannya di kota Lumajang. Setelah menetap beberapa hari, beliau pindah ke Tanggul, Jember, Jawa Timur, dan akhirnya menetap di Tanggul hingga akhir hayat beliau. Sebelum memulai dakwahnya di Jember, Habib Soleh pernah mengasingkan diri lebih dari 3 tahun. Beliau berkhalwat dengan membaca Al-Quran, berselawat dan berzikir. Guru besarnya, Al-Imam Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, mengajak beliau keluar dari khalwatnya, lalu meminta Habib Soleh datang ke kediamannya di kota Gresik. Sesampainya di rumah Habib Abu Bakar, Habib Soleh mendapat mandat dan ijazah dengan memakaikan jubah imamah dan sorban hijau dari gurunya sebagai pertanda kewalian kutub yang akan diembannya. Setelah itu, Habib Soleh mendapat isyarat untuk datang ke Mekah dan Madinah. Usai berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, beliau kembali ke Indonesia untuk berdakwah. Dakwah Habib Soleh diawalinya dengan membangun musala di tempat kediamannya. Habib Soleh mengisinya dengan sholat berjamaah dan menghidupkan Quran antara maghrib dan isya. Beliau juga memberi tausiah dan pengajian yang membahas tentang seputar ilmu syariat dan ilmu fikih. Setiap selesai sholat asar, beliau membacakan kitab An-Nasyihut Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diuraikannya ke dalam bahasa keseharian masyarakat sekitar, yakni bahasa Madura. Beberapa tahun kemudian, beliau mendapat hadiah sebidang tanah dari seorang muhibbin ataupun orang yang mencintai anak cucu keturunan Rasulullah SAW, yakni Haji Abdul Rashid. Di atas tanah inilah beliau membangun masjid yang diberi nama Masjid Riyadus Shalihin dan kemudian mewakafkannya. Dakwah dan kegiatan keagamaan pun kian hidup setelah masjid ini berdiri. Selain berdakwah di masjid, Habib Soleh dalam kesehariannya selalu melapangkan orang susah, membantu orang-orang yang dililit utang, membantu fakir dan anak yatim. Jika beliau melihat gadis dan pemuda yang belum kawin, beliau mencarikan pasangan hidup dengan menawarkan seorang calon. Pernah pula dalam sehari, beliau mendamaikan 2 ataupun 3 orang yang bertikai. Dalam kehidupan bermasyarakat, Habib Soleh tercatat sebagai pemberi semangat dengan meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit Islam di Surabaya. Beliau dikenal karena akhlaknya yang mulia, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dikisahkan, suatu ketika beliau sedang berjalan bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Beliau berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bungur, Jakarta. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak orang berkumpul melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Lantaran Jakarta saat itu dilanda kemarau panjang. Tak lama kemudian, setelah Habib Soleh mengadahkan tangannya ke langit seraya membaca doa meminta hujan, tak lama kemudian hujan pun turun. Nama Habib Soleh kian terkenal dan harum. Kisah-kisah yang menceritakan karamah beliau tak terhitung. Tetapi perlu dicatat, karamah hanyalah suatu indikasi kewalian seseorang.
Kelebihan itu dapat dicapai setelah melalui proses panjang, yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara kafah ataupun secara sempurna, dan itu dilakukan secara konsekuen dan terus-menerus ataupun istiqamah, sampai dikatakan bahwa istiqamah itu lebih mulia dari 1000 karamah. Banyak yang meyakini Habib Soleh Tanggul adalah seorang waliullah yang dekat dengan Nabi Khidir alaihissalam. Karena itu pula beliau terkenal dermawan, seolah apapun yang beliau ingin miliki, ingin beliau berikan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Pertemuannya dengan Nabi Khidir disebut-sebut sebagai salah satu karamah Habib Soleh. Kala itu layaknya pemuda keturunan Arab lainnya, orang masih memanggilnya Yik, kependekan dari kata Sayyid, yang artinya tuan, sebuah gelar untuk keturunan Rasulullah. Suatu ketika, Yik Soleh sedang menuju stasiun kereta api Tanggul yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Tiba-tiba, seorang pengemis datang meminta uang. Habib Soleh yang sebenarnya membawa 10 rupiah menjawab tidak ada, karena hanya itu yang dimiliki. Pengemis itu pun pergi, tetapi kemudian datang dan meminta uang lagi. Karena dijawab tidak ada, ia pergi lagi, tetapi lalu datang untuk ketiga kalinya. Ketika didapati jawaban yang sama, orang itu berkata, "Yang 10 rupiah di saku kamu?" Seketika Yik Soleh merasakan ada yang aneh. Lalu ia menjabat tangan pengemis itu. Ketika berjabat tangan, jempol si pengemis terasa lembut seperti tak bertulang. Keadaan seperti itu menurut beberapa kitab klasik adalah ciri fisik Nabi Khidir. Tangannya pun dipegang erat-erat oleh Yik Soleh sambil berkata, "Anda pasti Nabi Khidir, maka mohon doakan saya." Sang pengemis pun berdoa, lalu pergi sambil berpesan bahwa sebentar lagi akan datang seorang tamu. Tak lama kemudian, turun dari kereta api seorang berpakaian serba hitam meminta Yik Soleh menunjukkan rumah Habib Soleh. Karena tidak ada yang nama Habib Soleh, dijawab tidaklah ada. Karena orang itu menekankan ada, Yik Soleh menjawab, "Di daerah sini tidak ada tuan nama Habib Soleh. Yang ada Soleh, saya sendiri. Kalau begitu, Andalah yang saya cari." Jawab orang itu lalu pergi, membuat Yik Soleh pun tercengang. Sejak peristiwa itu, rumah Habib Soleh selalu ramai dikunjungi orang, mulai sekedar silaturahmi sampai minta berkah doa. Tak hanya dari Tanggul, tetapi juga luar Jawa, bahkan luar negeri seperti Belanda, Afrika, China, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Mantan Wakil Presiden RI, Adam Malik, adalah salah satu dari sekian pejabat yang pernah sowan ke rumahnya. Satu bukti kemasyhuran beliau apabila Habib Soleh berkunjung ke Jakarta, penyambutannya melebihi penjemputan pejabat tinggi negara. Saat Adam Malik menjabat kepala kantor berita Antara, mengungkapkan keterlibatan Menlu RI Subandrio yang saat itu dikenal sebagai tokoh berpaham komunis. Berita-berita yang dimuat Adam Malik membuat Subandrio dan jajarannya marah besar. Mendapat ancaman itu, Adam Malik pun berusaha mencari perlindungan. Maka datanglah ia kepada Habib Soleh Al-Hamid di Tanggul, Jember. Adam Malik menceritakan latar belakang persoalannya. Mendengar pengaduan itu, Habib Soleh Tanggul hanya tersenyum. Beliau berkata, "Jangan takut terhadap ancamannya. Nanti kamu yang akan menggantikan kedudukannya." Tak lama berselang, setelah Soeharto menjabat presiden, giliran Adam Malik yang menjabat menteri luar negeri. Apa yang pernah diucapkan Habib Soleh Tanggul benar-benar jadi kenyataan. Kisah serupa terjadi sekitar 30 tahun lalu. Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri di era Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ataupun Gus Dur, pernah datang ke kediaman Habib Soleh Tanggul. Pada masa itu, ia datang diantar ayahandanya. Keperluannya mohon doa restu untuk belajar ke luar negeri. Tujuannya belajar ke Amerika di Harvard University. Alwi Shihab mengutarakan apa yang menjadi masalahnya. Antara lain, ia tidak punya biaya yang cukup untuk mengurus visa dan paspor. Mendengar keluhan Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menyarankan agar Alwi Shihab mandi di 2 sumur yang terdapat di sekitar kediamannya. Alwi Shihab pun mandi di 2 sumur tersebut. Setelah itu, kepada Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menasihati agar datang ke Adam Malik yang saat itu menjabat Menlu. Spontan, Alwi Shihab mengatakan kekhawatirannya. Ia rakyat biasa, bagaimana bisa bertemu dengan seorang menteri? Mendengar keberatan Alwi Shihab, akhirnya Habib Soleh menasihatinya agar tidak takut. Seraya menyuruhnya supaya menemui Adam Malik dengan membawa surat darinya. "Bawa surat saya ini. Jangan takut pada Adam Malik. Kelak kamu akan menjadi seperti Adam Malik," kata Habib Soleh Tanggul. Apa yang diucapkan Habib Soleh pun menjadi kenyataan. Itu baru sedikit kisah karamah Habib Soleh. Sebenarnya masih banyak kisah karamah beliau yang belum diketahui publik.
Waliullah yang doanya selalu dikabul ini wafat pada hari Ahad, Minggu, 9 Syawal 1396 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1976 Masehi, dalam usia 83 tahun. Beliau meninggalkan 6 putra-putri: Habib Abdullah, Habib Muhammad, Syarifah Nur, Syarifah Fatimah, Habib Ali, dan Syarifah Khadijah. Setiap tahunnya pada tanggal 10 Syawal, ribuan orang tumpah ruah di sepanjang jalan menuju Masjid Riyadhus Shalihin, Tanggul, Jember. Jasad beliau dimakamkan di samping masjid tersebut. Banyak yang berdatangan dari berbagai penjuru tanah air dan luar negeri untuk memperingati Haul Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamin, yang lebih akrab dengan sebutan Al-Habib Soleh Tanggul. Dan ini adalah salah satu wasiat ataupun ajarannya yang paling terkenal. Hendaklah setiap kamu menjaga salat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan salat subuh berjamaah. Muliakan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadilah kamu sekalian sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berbuat baik, jangan pilih kasih kepada siapapun dan dimanapun. Dan inilah sedikit kisah tentang Habib Soleh Tanggul, waliullah yang doanya selalu makbul. Mudah-mudahan dengan kisah singkat ini bermanfaat.